杨开，你入门3年，147场挑战无一获胜，此次以名相搏，境界却毫无提升，你图什么？软柿子，随便你。Halo guys, apa kabarnya hari ini? Masih baik-baik aja kan? Di video kali ini kita akan melanjutkan cerita Donghua, Martial Peak. Oke, nggak usah lama-lama lagi, kita langsung aja ke ceritanya. Kenapa membuang-buang kata dengannya? Cepat tangkap dia. Saya akan membuatnya menderita segala macam siksaan yang bisa dibayangkan. Saya akan mencabik-cabiknya untuk melampiaskan kebencian saya. Ning Yuansu meraung dan ekspresi ganas. Gosan dan Liu Shui setelah mendengar ini, keduanya menjadi serius. Kekuatan batin mereka melonjak. Kalian berdua, tunggu, saya datang. Wajah Yang Ke berseri-seri. Gembira saat dia melambaikan tangan kepada Gosan dan Liu Shui. Dengan cepat terbang ke arah mereka. Gosan dan Liu Shui membeku di tempat. Sementara Ning Yuansu tampak benar-benar bingung. Bertanya-tanya apa yang terjadi pada Yang Ke. Biasanya, bukankah Yang Ke seharusnya melarikan diri saat ini? Tapi dia malah datang ke depan pintu mereka, menunjukkan ekspresi gembira seperti itu. Seolah-olah dia akhirnya melihat orang yang dicintainya di saat dibutuhkan. Yang sangat membingungkan. Kalian berdua, hati-hati jangan sampai dia melakukan hal-hal yang aneh. Ning Yuansu mencibir, memperingatkan mereka dengan suara rendah. Gosan, Liu Shui dan pria lainnya mengangguk setuju, berkata, Tuan muda istana, tenang saja, kekuatan anak ini tidak sebanding dengan Lo Yuan. Dia tidak akan menimbulkan masalah bagi kita. Itu yang terbaik. Sesaat kemudian, Yang Ke muncul di hadapan mereka bertiga dan menyeringai. Ning Yuansu tampak ketakutan oleh serangan Yang Ke sebelumnya. Melihat ini, pupil matanya menyipit dan dia tanpa sadar mundur beberapa langkah, memperlebar jarak antara dirinya dan Yang Ke. Saya junior memberi salam kepada dua senior. Yang Ke tersenyum dan menangkupkan tangannya untuk memberi salam kepada Gosan Liu Shui. Kemudian dia menatap Ning Yuansu dan berkata, Tuan muda istana, kita tadi sedikit salah paham. Saya pikir kita harus melupakan masa lalu dengan minum dan tersenyum. Kita masih bisa berteman baik. Berteman baik? Ning Yuansu menatap Yang Ke dan ekspresi garang. Pipinya menggembung. Sambil berbicara, ia mendekatkan wajahnya ke Yang Ke dan berkata, Lihat saya seperti ini. Apakah Anda pikir saya masih bisa berteman baik dengan Anda? Yang Ke sedikit mencodongkan tubuh ke belakang dan ekspresi jijik. Ning Yuansu memalingkan wajahnya dan berkata, Tuan muda istana, jika Anda ingin mengatakan sesuatu, katakan saja. Mengapa Anda mendekatkan wajah Anda begitu dekat? Saya pengecut, jangan menakuti saya. Ning Yuansu sangat marah dan meraung. Bukankah ini perbuatan Anda? Baiklah. Yang Ke melambaikan tangannya untuk menghentikan omelannya dan menatap Gosan Liu Shui sambil tersenyum, berkata, Para tetua, apakah ini berarti saya telah menyerah? Gosan berpikir sejenak lalu mengangguk. Anda anak yang pintar. Liu Shui menambahkan, Orang bijak tunduk pada keadaan dan masa depan anak ini tak terbatas. Yang Ke menyeringai dan berkata, Kalau begitu, kalian berdua harus bertanggung jawab untuk melindungi keselamatan anak ini. Saya sekarang adalah salah satu tawanan kalian. Melindungi keselamatan Anda? Gosan merutkan kening. Apa maksud Anda? Liu Shui juga tampak bingung, namun tak lama kemudian keduanya mengerti maksudnya. Di kehampaan, sesosok melintas diikuti oleh roh artefak yang berhenti sekitar 12 kaki dari kelompok itu, memegang palu perang iblis. Ia menatap Yang Ke dengan tatapan jahat. Aura ini? Gosan terkejut. Tatapannya berubah serius saat ia melihat roh artefak itu. Ekspresi Liu Shui juga berubah serius dan ia berseru. Energi iblis. Yang Ke mengangguk. Kalian berdua memang berwawasan luas. Memang aura yang terpancar dari orang ini adalah energi iblis dan paling murni, energi iblis kuno. Bagaimana mungkin? Mata Gosan dan Liu Shui langsung melebar, menatap Yang Ke dan ekspresi. Anda bercanda?
Yang berkata dengan sungguh-sungguh, "Saya tidak sedang ingin bercanda dengan kalian berdua." Gosan berkata, "Tidak heran rasanya berbeda dari energi iblis biasa. Tapi bagaimana mungkin ada energi iblis kuno di sini?" Liu Shui juga tampak bingung. Yang berkata, "Tidak bisakah kalian berdua menyadari bahwa dia bukan makhluk hidup, melainkan roh senjata dalam wujud manusia? Lihat palu di tangannya itu adalah harta karun kekaisaran kuno." "Apa?" Liu Shui dan pria lainnya terkejut. Mereka terkejut lagi dan kemudian untuk ketiga kalinya mata mereka melebar ngeri saat menatap palu senjata iblis itu. Perlahan keserakan fanatik terlintas di wajah mereka. Yang memanfaatkan kesempatan itu berkata, "Kalian berdua sangat terampil dan luar biasa kuat, namun kalian telah terjebak di puncak alam sumber Do selama bertahun-tahun. Ini benar-benar kasus di mana surga iri pada bakat dan surga buta. Jika kalian bisa mendapatkan harta karun kekaisaran ini dan memahami misteri mendalam dari Do agung di hadapannya, kalian mungkin akan mencapai ketinggian yang lebih besar lagi, menembus belenggu alam kaisar terhormat, menjadi terkenal di seluruh dunia, dan suatu hari menjadi penguasa wilayah. Tidak peduli seberapa fasenya Anda berbicara, anak muda." Gosan menoleh dan menatap Yang dengan dingin. Orang tua ini tetap saja tergoda. Yang tertawa. "Harta karun hanya milik mereka yang ditakdirkan untuk memilikinya. Sampah di bawah sana tidak mungkin bisa menaklukkan roh artefak ini. Hanya kalian berdua yang memiliki kekuatan untuk menaklukkannya. Selama kalian bisa menghapus kesadarannya, harta karun kekaisaran ini akan menjadi milik kalian. Semoga berhasil, kalian berdua. Saya mendukung kalian." Setelah mengatakan itu, dia malah melompat mundur puluhan kaki, mengepakkan tinjunya dan menggoyangkannya ke atas dan ke bawah, seolah-olah menyemangati Gosan dan Liu Shui. Baik Gosan maupun Liu Shui menelan ludah, meskipun mereka tahu roh artefak ini jelas bukan untuk dipermainkan. Bagaimana mungkin mereka tidak tergoda oleh harta karun yang begitu berharga? Mereka saling bertukar pandang dan berteriak serempak, "Serang!" Begitu mereka selesai berbicara, kilatan cahaya muncul di tangan Gosan dan harta karun kecapi kuno itu terwujud. Ia duduk bersila di udara, kecapi bertumpu di lututnya, dan saat jari-jarinya mulai memetik senar, suara merdu tiba-tiba terdengar. Liu Shui juga mengeluarkan serulingnya, menempelkannya ke bibirnya, dan mulai memainkannya perlahan. Dua melodi yang sama sekali berbeda langsung bergema di seluruh langit dan bumi, mengandung Do agung. Berharmoni sempurna, membentuk dampak nyata yang menyapu ke arah roh artefak. Yang tidak jauh dan tidak menjadi sasaran, tetapi setelah mendengar suara itu, ia tiba-tiba merasa pikirannya agak linglung. Suara itu tampak hidup secara aktif menembus saluran telinganya, berubah menjadi kekuatan aneh yang mempengaruhi pikirannya. Ia merasakan hawa dingin dan diam-diam mengalir energi mendalamnya untuk melawan serangan suara tersebut. Sementara itu, roh artefak yang terjebak di tengah serangan suara kedua tetua itu adalah yang pertama kali terpengaruh dan menderita dampak paling signifikan. Meskipun telah mengambil wujud manusia, ia kurang memiliki kesadaran, dan serangan sonik dari kedua tetua, Gosan Liu Shui, sebenarnya adalah serangan berbasis jiwa, yang merupakan obat yang sempurna untuk roh artefak tersebut. Oleh karena itu, begitu musik dimulai, cahaya merah tua di mata roh artefak itu berkedip-kedip tak menentu, dan energi iblisnya melonjak, seolah-olah sangat terpengaruh. Palu perang yang dipegangnya tinggi-tinggi tetap melayang di tangannya. Melihat ini, Gosan Liu Shui sangat gembira dan mengerahkan upaya yang lebih besar untuk melepaskan kekuatan ilahinya, siap untuk mengalahkan roh artefak itu dalam satu serangan. Ning Yuansu mengamati dengan seksama, diam-diam merasa senang, berdoa agar Gosan Liu Shui berhasil secepat mungkin. Jika kedua tetua berhasil, palu parang itu pasti akan dibawa kembali ke Istana Suci Terbang sebagai harta kekaisaran kuno. Ia pasti mengandung rahasia yang sangat besar. Jika ayahnya mempelajari dan memurikannya, kekuatannya pasti akan meningkat pesat, meningkatkan status Istana Suci Terbang dan dirinya sendiri.
Bagaimana mungkin dia tidak bersemangat? Sementara itu, Yangka duduk bersila, memanfaatkan setiap momen untuk memulihkan kekuatannya. Dengan roh gunung dan air yang terkendali, dia tentu ingin memanfaatkan kesempatan ini. Meskipun roh artefak itu ganas, ia tidak sepenuhnya tak terkendali. Yangke hanya tak berdaya karena ia telah kelelahan mengumpulkan tambang kristal sumber sebelumnya. Dengan waktu untuk pulih, ia bisa memberi pelajaran pada roh artefak itu. Di seberang hutan belantara, suara kecapi dan seruling kuno bergema, naik dan turun, menciptakan melodi yang indah. Dengan setiap melodi, energi berkumpul dan melonjak menuju roh artefak, menyebabkan cahayanya berkedap-kedip liar. Para pendekar yang telah melarikan diri dari bawah tanah juga berteriak oleh keributan itu dan secara bertahap mendekat, mengamati dari kejauhan. Melihat ini, ekspresi Gosan dan Liu Shui menjadi gelap. Mereka takut pada akhirnya akan digunakan sebagai pion oleh orang lain, terutama karena mereka telah melihat Lo Yuan di antara kerumunan membuat mereka semakin khawatir. Pertempuran mereka sebelumnya dengan Lo Yuan, meskipun tampaknya seri, pada kenyataannya merupakan kekalahan telak bagi mereka berdua. Lagi pula, kedua tetua itu bekerja sama, sementara Lo Yuan sendirian. Bagi seorang bintang yang sedang naik daun untuk menekan dua tetua yang kuat hingga mereka melarikan diri dalam kekacauan, sudah merupakan kemenangan yang jelas. Dengan keraguan di hati mereka, kedua tetua itu saling bertukar pandang. Pikiran mereka selaras sempurna. Sesaat kemudian, musik tiba-tiba berubah. Seketika bertransformasi menjadi hiruk-pikuk dentingan pedang dan derap kuda. Ritmenya melambung tinggi. Dengan perubahan suara itu, gelombang suara yang terlihat benar-benar berubah menjadi pasukan besar, seperti pasukan suatu negara yang menghantam roh artefak. Gelombang suara mengamuk, mengaburkan dunia. Tepat saat itu, roh artefak yang telah berjuang dan tampaknya ditekan oleh gelombang suara, tiba-tiba meraung. Mata merahnya yang berkedap-kedip seketika stabil dan aura kekerasan yang tak terbayangkan muncul. Palu perang yang dipegangnya tinggi-tinggi jatuh ke dalam sekejap. Dalam sekejap angin dan awan berubah drastis. Energi iblis melonjak di langit, ditarik oleh palu perang ke dalam pusaran, mengalir turun dalam bentuk corong. Palu perang menghantam kehampaan, menghancurkan ruang seperti cermin. Sebuah lingkaran cahaya menyebar keluar seperti pisau tajam, membelah ribuan pasukan yang terbentuk dari gelombang suara. Energi gelombang suara itu lenyap semudah kertas. Kecapi kuno di tangan Gosan mengeluarkan dentingan tajam saat senarnya putus, dan seruling yang dimainkan Liu Shui juga retak, memperlihatkan beberapa celah. "Tidak bagus!" teriak kedua tetua itu. Ekspresi mereka berubah drastis, dengan tergesa-gesa menyalurkan energi mereka untuk melawan. Tetapi kekuatan mereka di bawah benturan itu seperti perahu kecil yang terombang-ambing di laut yang badai. Langsung terbalik. Keduanya batuk mengeluarkan beberapa liter darah. Aura mereka langsung melemah. "Kedua tetua itu!" teriak Ning Yuansu ketakutan. Matanya gemetar. "Tidak berguna." Yang mengupat sangat marah. Dia berharap angin kencang dan air yang mengalir akan memberinya sedikit waktu untuk pulih. Tetapi kedua orang tua ini yang telah melakukan pertunjukan seperti itu ternyata pengecut. Hanya bertahan kurang dari 30 nafas sebelum dikalahkan oleh roh artefak. Tidak hanya itu, tetapi kedua harta rahasia mereka juga rusak. Pertempuran ini merupakan kerugian besar bagi kedua tetua. Mereka tidak akan pulih setidaknya selama 10 atau 20 tahun. Tindakan para tetua jelas telah membuat marah roh artefak. Setelah melepaskan diri dari pengekangan sonik, roh artefak mengangkat palu perangnya lagi. Runa mengalir di palu perang dan titik cahaya hitam perlahan menyebar, seolah-olah berubah menjadi lubang hitam melahap langit dan bumi. Perasaan yang sangat mengerikan muncul di hati setiap orang. Lubang hitam yang awalnya sangat kecil membesar secara dramatis dalam sekejap mata, seolah siap melahap langit dan bumi. Menanamkan rasa malapetaka yang mengerikan pada orang-orang. Kegelapan langsung turun, menjerumuskan seluruh dunia ke dalam kegelapan total. Di dalam kegelapan yang tak terbatas, sesuatu tumbuh dengan cepat.
Gosan dan Liu Shui adalah yang pertama terpengaruh, merasakan berbagai emosi gelap melonjak dari lubuk hati mereka, menyebabkan mata mereka bergetar dan memancarkan cahaya yang sangat jahat. Kegelapan itu tampaknya mampu melah pikiran seseorang, mengutuk mereka ke dalam kutukan abadi. Tidak bagus! Gosan meraung, menggigit lidahnya dan memuntahkan seteguk darah. Mati-matian menekan pikiran gelapnya, berjuang untuk bertahan. Liu Shui berada dalam keadaan yang sama, tetapi ekspresi mereka sangat tegang dan muram. Mereka takut tidak akan mampu menahan kekuatan ini untuk waktu yang lama sebelum pikiran mereka dirusak, mengubah mereka menjadi iblis. Pada saat kritis ini, sebuah suara yang dalam dan khidmat tiba-tiba bergema di seluruh dunia. Suara itu sangat kompleks, tampak dekat namun jauh, halus dan sulit dipahami, mustahil untuk digenggam. Bersamaan dengan itu, seberkas cahaya muncul dari kegelapan. Cahaya itu menyelimuti sesosok figur yang melayang diam-diam di udara. Tangannya membentuk segel tangan, melantunkan mantra. Semua pendekar bela diri yang mendengar mantra itu terasa seolah-olah tangan tak terlihat telah menyentuh hati mereka, membersihkan kegelapan yang bergejolak dan mengembalikan kejernihan. Itu dia! Yangke berdiri agak jauh, ekspresinya aneh, menatap sosok yang memancarkan cahaya di langit. Yang mengejutkannya itu adalah Ye King Han. Dia bertanya-tanya kekuatan ilahi macam apa yang telah digunakannya, yang memiliki efek begitu kuat untuk membersihkan pikiran dan jiwa. Seketika menarik banyak pendekar bela diri kembali dari ambang keputusasaan. Setelah semua orang sadar kembali tanpa berani berlama-lama, mereka semua menggunakan teknik gerakan mereka untuk melarikan diri dari kegelapan. Kedua tetua, Gosan Liu Shui dan Liu Yan, yang sempat melihat secerca harapan juga bergegas melarikan diri. Tidak lupa membawa Ning Yuansu bersama mereka. Kultivasi Ye King Han hanya berada di tingkat kedua alam sumber Do. Meskipun kemampuan ilahinya memiliki efek penekanan kegelapan, dia tidak dapat mempertahankannya untuk waktu yang lama. Jadi setelah hanya 10 tarikan nafas, wajah cantiknya menjadi pucat, dan cahaya di sekitarnya langsung lenyap. Dia sepertinya telah menggunakan semua kekuatannya, tidak mampu melarikan diri. Kepalanya miring dan dia jatuh miring dari langit, seolah-olah akan binasa. Pada saat kritis, Hua Qingxi menjentikkan pita merah, mengikatnya dan menarik Ye King Han keluar dari jangkauan kegelapan. Kemudian dia dan Liu Yan membawa Ye King Han dan Zhang Roshi melarikan diri tanpa menoleh ke belakang. Melihat ini, Yangke tidak ragu-ragu. Dia berbalik dan dengan bantuan teknik rahasia spesial berteleportasi pergi. Dia tidak bisa mengandalkan salah satu seniman bela diri di sini. Dia hanya bisa mengandalkan dirinya sendiri. Yang terpenting sekarang adalah memulihkan kekuatan secepat mungkin. Tak lama setelah Yangke pergi, roh artefak itu menyimpan palu perangnya. Kegelapan menghilang dan ia melihat sekeliling hanya untuk menemukan lingkungan kosong tanpa seorang pun terlihat. Namun, ia dengan cepat memfokuskan pandangannya ke arah Yangke melarikan diri. Sambil memegang palu perang, ia mengejarnya dalam sekejap. Gunung Kemuran Giok hanya berjarak sekitar 10.000 mil dari kota hutan Maple. Seekor ponik suci pernah muncul di sini. Api hitam penghancur dunianya membakar hamparan hutan yang luas. Bahkan setelah hampir 2 tahun, api hitam penghancur dunia itu masih belum menunjukkan tanda-tanda padam. Terus membakar dengan hebat di gunung itu. Daerah itu telah sepenuhnya menjadi tanah hangus. Dalam radius 100 mil tidak ada yang sehelai rumput pun yang tumbuh. Hanya api hitam yang memenuhi langit. Meskipun tempat ini telah menjadi tanah yang diberkati bagi banyak seniman bela diri yang mengolah kemampuan ilahi tipe api. Banyak ahli bela diri yang mengkhususkan diri dalam kemampuan atau teknik ilahi berbasis api melakukan perjalanan jauh ke tempat ini untuk memahami kekuatan luar biasa yang terkandung dalam api hitam penghancur dunia. Lagi pula, ini adalah api ilahi kelahiran yang ditinggalkan oleh roh suci kuno yang memiliki kekuatan tak terbatas. Jika seseorang dapat memurnikan bahan sedikit saja darinya, ia akan mendapatkan manfaat yang tak terukur seumur hidup. Yangke telah lama mendengar bahwa banyak ahli bela diri berbasis api berkumpul di Gunung Kemuran Giok. Dan dia bahkan mempertimbangkan untuk membawa Liu Yan untuk mencoba menyerapnya. Liu Yan bahkan dapat memurnikan sehelai bulu ponik ke dalam tubuhnya.
Tidak ada alasan mengapa ia tidak dapat menangani api hitam penghancur dunia ini. Namun terlepas dari pikirannya, dia terlalu sibuk untuk meluangkan waktu. Dengan teknik rahasia spesialnya yang diaktifkan terus-menerus, dia tiba di Gunung Kemurnian Gyo dalam waktu singkat, mencapai tempat yang dirusak oleh Ponik hari itu. Sekilas pandang mengungkapkan bahwa memang banyak ahli bela diri telah berkumpul di sini, masing-masing dengan aura yang ganas, yang jelas menunjukkan bahwa mereka semua telah mengkultivasi teknik atau seni rahasia berbasis api. Merasakan kedatangan Yangke, banyak yang membuka mata, meliriknya, lalu tidak lagi memperhatikannya. Indra-indra Yangke menyapu mereka dan ekspresi mereka menjadi gelap. Dia menemukan bahwa hampir tidak ada pendekar bela diri yang layak di sini. Sebagian besar berada di alam raja kekosongan atau bahkan alam kembali kekosongan, dengan sangat sedikit pendekar bela diri alam Sumberdo. Dan bahkan sedikit itu hanya berada di tingkat pertama alam Sumberdo. Hampir tidak berguna. Dia berharap dapat mengandalkan para pendekar bela diri di sini untuk membantunya menahan roh artefak. Tetapi sekarang tampaknya rencana itu telah gagal. Namun mata Yangke segera berbinar saat dia menatap titik tertentu di tengah kobaran api hitam. Di sana ada zona aman dengan diameter sekitar 10 zang, di mana api hitam belum menyebar. Setelah berpikir sejenak, dia berkata, "Semuanya, bahaya akan segera menyerang di sini. Jika kalian tidak ingin mati, segera keluar dari sini." Begitu dia mengatakan ini, banyak pendekar bela diri terbangun dari meditasi mereka, membuka mata dan menatapnya dengan tidak senang. Seseorang bahkan tertawa sinis dan mengancam. "Nah, apa yang baru saja Anda katakan? Ulangi lagi jika Anda berani." Orang ini melihat Yangke masih muda dan berasumsi bahwa kultivasinya tidak terlalu tinggi, jadi dia tidak menganggapnya serius. Yangke melirik pria itu dan tersenyum. "Saya sudah menjelaskan semuanya dengan sangat jelas dan saya menasihati semua orang demi kebaikan kalian sendiri." "Nah, Anda mungkin ingin memonopoli api ilahi ini, kan?" Seorang laki tua dengan wajah keriput menatap Yangke dengan dingin dan berkata, "Anak muda, Anda harus tahu bahwa membantu orang lain berarti membantu diri Anda sendiri. Api ilahi ini meliputi area seluas 100 mil. Anda bisa menemukan tempat untuk duduk dan memahami misterinya. Mengapa memprovokasi kemarahan orang banyak? Bahkan jika Anda kuat, Anda pasti tahu bahwa 2 kepalan tangan tidak bisa melawan 4 tangan. Saya menyarankan Anda untuk menahan diri dan berhenti bicara omong kosong." Yangke berkeringat dingin dan berkata, "Saya tidak berniat memahami misteri api ilahi ini, tetapi bahaya benar-benar akan segera datang. Jika Anda tidak pergi akan terlambat." "Bahaya apa?" Seorang pendekar bela diri jangkung dan kekar dengan tingkat kultivasi tahap pertama alam Sumberdo mendengus dingin. Yangke belum pernah melihat orang ini sebelumnya dan tidak tahu apakah dia orang luar. Namun memang banyak orang luar yang muncul di kota hutan Mempel baru-baru ini, jadi itu tidak mengherankan. Pria itu berteriak marah. "Nah, jangan coba-coba menakut-nakuti kami, atau jangan salahkan saya jika saya tidak sopan." Mendengar ini, ekspresi Yangke berubah. Dia merutkan kening, merasakan bahaya, dan berkata dengan senyum asam, "Baiklah, sekarang akan sulit bagi Anda untuk pergi." "Apa?" "Nah, Anda berani mengancam kami. Percaya atau tidak, saya akan menguliti Anda hidup-hidup." "Ini keterlaluan. Anak ini terlalu tidak sopan. Kita perlu memberi pelajaran." Saat semua orang sedang berbicara dan marah, tiba-tiba terdengar suara mendesing dan sosok roh artefak muncul tidak jauh dari sana. Semua orang terkejut dan memandang roh artefak itu dengan curiga. Setelah merasakan aura jahat dan ganas yang terpancar dari roh artefak itu, ekspresi semua orang berubah. Baru kemudian mereka menyadari bahwa apa yang dikatakan Yangke itu benar. "Pergi dari sini. Apa yang kalian lakukan duduk di sini? Seperti orang bodoh. Apakah kalian mencari kematian?" teriak Yangke. Mendengar itu, ekspresi semua orang berubah drastis. Roh artefak itu jelas bukan seseorang yang bisa dianggap remeh, dan auranya hampir setara dengan ahli alam kaisar. Tidak ada yang berani ragu lagi, dan mereka semua berdiri. Masing-masing menunjukkan teknik gerakan mereka untuk melarikan diri ke segala arah. Roh artefak itu mengabaikan mereka, tampaknya tidak tertarik pada siapapun.
hanya berdiri di sana menatap Yangke. Mata merahnya berkilauan dengan cahaya yang sangat jahat. Dalam waktu singkat, semua pendekar bela diri yang ada di sana untuk memahami misteri api hitam telah lenyap. Yangke menyeringnya pada roh artefak itu dan berkata, "Saya cukup penasaran seberapa besar kecerdasan yang Anda miliki." Sambil berbicara, dia mengangkat satu jari dan berkata, "Apakah Anda tahu berapa banyak ini?" Roh artefak itu tetap acuh tak acuh. Yangke tertawa terbahak-bahak. "Itu bodoh, dasar idiot." Sebelum dia selesai berbicara, roh artefak itu mengangkat palu perangnya. Ekspresi Yangke sedikit berubah, dan dengan gerakan cepat dia melesat ke zona aman yang dikelilingi api hitam, tertawa arogan. "Ayo lawan saya, kalau Anda berani. Ayo lawan saya." Mungkin diprovokasi oleh Yangke, roh artefak itu memang menyerbu ke arahnya dengan gerakan yang sangat cepat. Namun begitu melangkah ke dalam api hitam yang membara, roh artefak itu tampak tersengat sesuatu dan tiba-tiba mundur. Beberapa api hitam kecil langsung muncul di tubuhnya yang hitam pekat. Meskipun kecil, api ini membakar dengan ganas dan terus-menerus. Api hitam ponik dapat membakar apapun di dunia, bahkan harta karun kekaisaran akan meleleh menjadi besi cair di dalamnya. Namun, api hitam di sini telah berlangsung lama dan tanpa wujud asli ponik untuk memperkuatnya. Kekuatannya berkurang secara signifikan. Meskipun demikian, api itu tidak akan mudah padam. Roh artefak itu tampaknya merasakan bahaya, terus-menerus mengerahkan kekuatannya untuk memadamkan api. Tetapi sia-sia. Emosinya secara bertahap meningkat. Kemudian ia mengangkat palu perang iblisnya dan menyerang dirinya sendiri secara langsung. Serangan itu menghasilkan dentuman yang menggema. Kekuatan senjata itu melonjak dengan dahsyat. Mata Yangke menyipit kaget dan berseru, "Begitu kejam." Meskipun roh artefak itu lahir dari palu perang iblis menyerang dirinya sendiri, seperti ini dapat dengan mudah menyebabkan konsekuensi yang tak terduga. Roh itu jelas kurang cerdas, bertindak impulsif, tetapi serangan ini memiliki efek yang mengejutkan. Api yang dihantam oleh palu perang hitam itu tampak meredup secara signifikan. Melihat ini, roh artefak itu memiringkan kepalanya, berpikir sejenak, dan kemudian seolah menemukan solusi yang baik. Berulang kali menghantam area yang terbakar di tubuhnya dengan palu perang. Yangke mengamati dengan dingin. Mengira itu akan sibuk untuk sementara waktu dan segera merasa lega. Mendengus dingin. "Anda bisa bermain-main sekarang dan saya akan memberi Anda pelajaran nanti." Setelah berbicara, Yangke menutup matanya dan memfokuskan pikirannya, memanfaatkan setiap momen untuk memulihkan kekuatannya. Sebelumnya, ia telah menelan banyak pil spiritual dan sekarang efek obatnya terkonsentrasi daging dan meridiannya, menyebabkan beberapa hambatan pada energi internalnya. Yang perlu ia lakukan sekarang adalah melarutkan sepenuhnya efek obat tersebut dan mengarahkannya ke setiap bagian tubuhnya. Roh artefak tetap berada di luar jangkauan api hitam, terus-menerus memukul tubuhnya sendiri dengan palu perangnya sangat sibuk. Waktu berlalu perlahan dan 1 jam penuh kemudian, roh artefak hampir tidak berhasil memadamkan beberapa api kecil di tubuhnya. Namun setelah mengalami apa yang baru saja terjadi, roh artefak tampaknya menyadari bahwa api hitam bukanlah sesuatu yang bisa dianggap remeh dan tidak berani menyerbu lagi, tetapi hanya berdiri di luar, terus-menerus meraung dan melolong, dengan cemas menunjukkan dan memprovokasi Yangke. Namun Yangke mengabaikannya, terus duduk bersila dan bermeditasi, mengatur energinya. 1 jam lagi berlalu dan pada suatu saat Yangke tiba-tiba membuka matanya. Ekspresinya tidak lagi lemah dan lelah seperti sebelumnya, tetapi bersinar terang. Kemudian dia berdiri menyeringai jahat ke arah roh artefak. "Anda akan mati." Roh artefak itu meraung marah, namun Yangke telah bergerak cepat, langsung berteleportasi keluar dari area yang diselimuti api hitam. Detik berikutnya, dia menerkam di depan roh artefak. Matanya berbinar seperti bintang, menatap langsung ke mata merah roh artefak itu. "Lihat saya."
teriak Yangke dengan suara rendah. Roh artefak itu tidak tahu apakah ia bisa memahaminya, tetapi secara naluriah mendongak ke arah Yangke. Saat mata mereka bertemu dan cahaya keemasan berkilat di mata kiri Yangke. Mata iblis penghancur dunia telah mengaktifkan aura menakjubkan yang menangkap jiwa melonjak keluar. Menekan roh artefak itu. Ekspresi roh artefak itu membeku sesaat. Kemudian bayangan pedang pertempuran tiba-tiba muncul di mata Yangke, melayang di lautan kesadaran roh artefak itu. Pedang pertempuran itu panjangnya tidak lebih dari 5 kaki, dibuat dengan sangat indah. Gagang pedang itu diukir dengan naga dan ponik, memancarkan aura yang sangat kuat. Dan itu adalah pedang pembunuh jiwa. Ini adalah pertama kalinya Yangke menggunakan harta karun tingkat kaisar ini sejak memurnikannya. Roh senjata itu bagaimanapun adalah manifestasi dari harta karun tingkat kaisar. Jadi dia tidak berani ceroboh sedikit pun. Dan dengan demikian melepaskan serangan terkuatnya sejak awal. Pedang pembunuh jiwa berdengung tanpa henti. Lingkaran cahaya menyebar dari tubuhnya. Runa rumit yang tak terhitung jumlahnya terputar di sekitarnya. Yangke mengeluarkan teriakan rendah. Serangan penghancur langit. Begitu dia selesai berbicara, pedang pembunuh jiwa jatuh. Roh senjata itu tampaknya telah menderita kerusakan yang sangat besar. Meraung kesakitan, seluruh tubuhnya menjadi hancur dan tidak stabil. Tampaknya di ambang kehancuran. Serangan penghancur langit bagaimanapun adalah teknik jiwa ilahi yang telah dipelajari Yangke dan Tianyan. Selama waktu itu dia telah menggunakan teknik ini untuk memurnikan pedang pembunuh jiwa setiap kali dia memiliki waktu luang. Sehingga kekuatan serangan pertama ini sangat besar. Namun karena waktu memurnikan terlalu singkat dan karena kultivasi Yangke terlalu rendah, dia belum sepenuhnya memurnikan pedang pembunuh jiwa. Sehingga kekuatan serangan ini masih memiliki ruang yang cukup besar untuk ditingkatkan. Tapi itu sudah cukup. Dengan satu serangan, roh artefak itu terhuyung mundur, sama sekali tidak berdaya untuk melawan. Tubuhnya yang mengeras meredup menunjukkan tanda-tanda runtuh. Namun ia tidak menunjukkan rasa takut, malah semakin ganas. Mengangkat palu perangnya tinggi-tinggi, siap menghantam Yangke. Mata Yangke menyipit, firasat buruk menyelimutinya. Dalam keputusasaan, kuncup teratai putih salju muncul di depan matanya kiri. Bunga teratai. Kuncup itu berkedip dan menghilang. Muncul juga di lautan kesadaran roh artefak. Menggunakan kekuatan jiwa ilahinya sebagai sumbernya, ia perlahan mekar. Dengan dua teknik jiwa ilahi yang hebat dikombinasikan dengan harta karun jiwa ilahi kekaisarannya, Yangke praktis telah menggunakan semua kartu trupnya. Akhirnya membekukan roh artefak di tempatnya. Setetes darah emas mengalir perlahan dari mata kirinya. Saat teratai perlahan mekar, cahaya yang terpancar dari roh artefak meredup, menjadi transparan dalam sekejap mata. Tak lama kemudian, hanya bayangan teratai yang mekar yang tersisa di tempat roh artefak itu berada. Setelah mekar sepenuhnya, ia meledak dengan suara keras, hanya menyisakan palu perang di depan Yangke. Yangke terengah-engah, wajahnya pucat dan tanpa darah. Setelah dia bisa bergerak, palu perang itu sedikit bergoyang, mencoba melarikan diri. Belum mati juga, seru Yangke terkejut. Roh senjata ini telah bertahan dari dua teknik jiwa ilahinya tanpa terbunuh seketika. Ketahanannya benar-benar di luar dugaannya. Namun hanya itu saja. Melihat palu perang itu mencoba melarikan diri, Yangke melemparkan mutiara alam mistik. Dia membentuk segel tangan dan dengan hukum spesial diperputar di sekitarnya. Celah spesial tiba-tiba muncul di permukaan mutiara alam mistik. Hentikan! Yangke meraung. Dari celah spesial itu sebuah lengan raksasa tiba-tiba muncul, lengan tubuh dharmanya. Tubuh Dharma itu merentangkan kelima jarinya, menekan seperti gunung, mengunci sebagian ruang, membuat palu perang itu tidak punya tempat untuk melarikan diri. Kemudian ia mengulurkan tangan dan memegang palu perang di telapak tangannya, sebelum membalikannya ke alam mistis kecil. Celah spesial itu perlahan menghilang, Yangke ambruk ke tanah, merasa sangat kelelahan.
Sedikit kekuatan yang telah ia pulihkan dengan susah payah telah habis sepenuhnya lagi. Dan ia melihat bintang-bintang di mana-mana. Dia mencoba berdiri tetapi jatuh ke tanah lagi. Angin sepoi-sepoi yang harum berhembus di penopangnya. Yangke menoleh dengan susah payah dan segera melihat wajah Liu Yan. "Tuan, apakah Anda baik-baik saja?" Liu Yan bertanya dengan cemas. Yangke menggelengkan kepalanya dengan susah payah, lalu melihat sekeliling dan melihat bahwa Hua Qingxing juga telah datang. Dia segera menyadari bahwa mereka berdua pasti telah tiba lebih awal, tetapi bersembunyi di kejauhan. Baru muncul untuk membantu setelah menyadari pertempuran. Namun mereka tidak menyangka pertempuran akan berakhir begitu cepat. Bahkan jika Yangke tidak menghabiskan begitu banyak energi untuk mengumpulkan tambang kristal sumber, dia tidak akan terjerat dengan roh artefak begitu lama. Meskipun roh artefak adalah manifestasi dari harta karun tingkat kaisar, itu dapat dilahap oleh serangan jiwa ilahi. Teknik jiwa ilahi Yangke sangat kuat. Selama dia memulihkan cukup kekuatan jiwa ilahi, menghadapi roh artefak tidak akan sulit. "Bukan apa-apa." Yangke menggelengkan kepalanya lemah dan bertanya, "Di mana Roshi?" Liu Yan menjawab, "Terlalu berbahaya di sini, jadi saya mengirimnya bersama wanita bernama Ye Qinghan itu." Yangke mengangguk dan berkata, "Bagus, saya akan memulihkan diri dulu. Liu Yan, cobalah menyerap api hitam ponik ini. Jika Anda bisa, itu akan sangat bermanfaat bagi pertumbuhan Anda." "Itulah yang saya pikirkan." Mata Liu Yan yang indah berkilauan dengan panas yang intens saat dia menatap api hitam penghancur dunia yang meliputi radius 100 mil. Seolah-olah dia melihat makanan lezat. Dia menjulurkan lidah merahnya dan menjilat bibirnya. Yangke kemudian menatap Hua Qingxing dan berkata, "Saudara Hua, saya mempercayakan mutiara Xuanji kepada Anda." "Anda benar-benar memanggil saya Saudara Hua?" Ini adalah pertama kalinya Hua Qingxing mendengar Yangke memanggilnya seperti itu, dan dia terkejut sesaat. Pada saat dia bereaksi, Yangke telah berteleportasi ke alam Xuanji kecil. Sementara mutiara Xuanji terbang ke arahnya di bawah pengaruh kekuatan residual. "Dasar bocah, pura-pura muda." Hua Qingxing cemberut, sangat tidak senang dengan panggilan Yangke. Namun perhatiannya dengan cepat tertuju pada mani alam mistik yang dia periksa dengan cermat. Meskipun dia selalu berada di alam mistik kecil, dia adalah pertama kalinya dia melihat mani alam mistik dalam bentuk aslinya. Ia dipenuhi rasa ingin tahu, bertanya-tanya makhluk kuat mana yang memiliki kemampuan supranatural untuk memurnikan seluruh dunia menjadi sebutir manik-manik. Dia segera menyingkirkan ketidakpuasannya dan mulai mempelajarinya dengan penuh minat. Bagaimanapun ini adalah harta karun kekaisaran. Jika dia bisa mendapatkan sedikit saja rahasianya, itu akan sangat bermanfaat bagi perkembangannya. Diam-diam dia menduga bahwa kemahiran Yangke dalam kekuatan spesial mungkin disebabkan oleh pemahamannya tentang misteri mutiara Xuanji. Sebenarnya dia salah. Yangke telah mengkultivasi kekuatan spesial sebelum mendapatkan mutiara Xuanji. Justru karena dia mengkultivasi kekuatan spesial itulah yang Yan mempercayakan mutiara Xuanji kepada Yangke saat itu. Jika tidak, Yangke mungkin tidak akan memiliki mutiara Xuanji. Namun, Yangke memang mendapatkan banyak misteri tentang hukum spesial dari hukum-hukum di dalam mutiara Xuanji. Di dalam Xuanji kecil, Yangke muncul dengan santai dan setelah sesaat terkejut berseru, "Energi spiritual yang begitu padat." Baru sekarang dia menyadari bahwa energi spiritual langit dan bumi di dalam Xuanji kecil lebih dari 5 atau 6 kali lebih padat dari sebelumnya. Tawa keras menggema berkata, "Jadi menurut Anda, kemana energi spiritual yang diserap di mata spiritual itu pergi?" Yangke melirik tubuh dharmanya dan terkekeh. Saya hanya tidak menyangka begitu banyak energi spiritual yang terserap. Lingkungan kultivasi di sini mungkin tidak lebih buruk daripada tempat kultivasi suci sekte-sekte tingkat atas. Tubuh Dharma mengangguk. Memang tidak buruk, namun energi spiritual di sini seperti air tanpa sumber, pohon tanpa akar. Jika tidak diisi ulang, akhirnya akan habis. Yangke menghela nafas. Hukum alam mistik kecil tidak lengkap
meskipun membentuk dunianya sendiri, mengharapkannya untuk menghasilkan energi spiritual secara non-otonom. Kita masih perlu menemukan cara untuk membuatnya berevolusi menjadi hukum langit dan bumi. Sambil berbicara, dia mendongak ke tubuh Dharmanya, menyipitkan matanya dan berkata, "Apa maksud Anda bersandar di tambang kristal sumber ini?" Tubuh Dharma tampak serius, satu tangan membentuk segel tangan, dan tangan lainnya menggenggam palu perang iblis. Duduk dekat tambang kristal sumber dan berkata, "Untuk mengkultivasi teknik pertempuran penelan langit." Bibir Yangke langsung berkedut. Tambang kristal sumber ini hanya menghasilkan kristal sumber kelas menengah dan tinggi, jadi gunakanlah dengan hemat. Teknik pertempuran penelan langit melahap segala sesuatu di dunia. Tubuh Dharma bahkan dapat melahap esensi daging dan darah seorang seniman bela diri, mengubahnya menjadi sumber kekuatannya sendiri. Apalagi tambang kristal sumber ini. Di bawah operasi teknik pertempuran penelan langit, energi spiritual di tambang kristal sumber terus mengalir ke tubuh Dharma, seperti 10.000 sungai yang mengalir ke laut. Pemandangan yang luar biasa. Tubuh Dharma berkata, "Jangan khawatir, saya sudah membagi gunung ini menjadi 2. Anda bisa menggunakan setengahnya." Yangke mengangguk dan berkata, "Itu yang terbaik. Jika Anda punya waktu, hancurkan setengahnya untuk saya. Saya tidak pernah tahu kapan saya mungkin membutuhkan kristal sumber. Saya akan memulihkan diri dulu, dan saya akan menjelaskan secara detail nanti." Dengan itu, Yangke melesat ke sekitar kebun herbal dan duduk bersila. Kebun herbal itu berisi pohon abadi yang penuh dengan vitalitas. Meskipun ia tidak mengalami cedera serius, ia tetap telah menghabiskan banyak energi. Dengan vitalitas pohon abadi yang memulihkannya, ia dapat pulih lebih cepat. Dengan satu pikiran, energi spiritual di dalam alam mistis kecil berkumpul menuju lokasi Yangke. Seketika menyebabkan energi spiritual di sekitarnya mengembun menjadi cairan. Yangke membuka tubuh dan pikirannya, mengalirkan teknik mendalamnya dan menyerap semuanya. Auranya dengan cepat menjadi tenang dan kekuatannya pulih dengan cepat. Nah, sekian dulu cerita hari ini. Sampai jumpa lagi di lain waktu ya guys ya. Bye-bye.